Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral lipat 3 atau kita singkat ILT ya. Nah, sebenarnya integral lipat 3 ini merupakan perluasan dari integral lipat 2 ke dimensi yang lebih tinggi. Kalau integral lipat 2, daerah pengintegralannya berupa bidang ya. Jadi kalau ada fungsinya fungsi dua peubah fx, y. Nah, pada integral lipat 3 daerah atau lebih tepatnya adalah ruang pengintegralannya ya. Ruang pengintegralannya adalah suatu bangun. Nah, di sini sudah saya gambarkan ya. Ini misalnya ada bangun di dalam sistem koordinat kartesian 3 dimensi, bangun B, di mana bangun B ini dibatasi oleh kurva permukaan yang bawah ini Z gamma X, Y dan kurva permukaan yang atas Z delta X, Y. Nah, proyeksi dari bangun B ini di dalam bidang X, Y atau di alas ini, misalnya D ya, di mana D ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan alpha X dan kurva Y sama dengan beta X dengan titik potongnya berada di, misalnya ini untuk X sama dengan A dan X sama dengan B sini ya. Nah, misalnya ada fungsi fx, y, z ya. Jadi jika kita punya fungsi 3 peubah fx, y, z kontinu pada bangun ya. Pejal B, di mana B-nya dengan B bisa kita nyatakan oleh himpunan X, Y, Z, di mana nah, X-nya dibatasi dari A sampai B, ya, di mana X-nya dari A sampai B, kemudian Y-nya dibatasi oleh alpha X, kurva alpha X sampai kurva beta X, dan Z-nya dibatasi oleh kurva permukaan ruang, ya, gamma X, Y sampai delta X, Y. Maka integral lipat 3 dalam bangun B ya, dari fx, y, z dv ya, ini elemen volume dv. Itu dapat kita hitung dengan integral berulang ya. Integral lipat 3. Nah, ini A sampai B, kemudian batas Y-nya adalah dari alpha X sampai beta X, kemudian berikutnya batasnya dari gamma X, Y, delta X, Y dari fx, y, z d Z dy dz dy px ya. Jadi dv ini itu elemen volume ya, diambil sebuah balok dengan panjang lebar tinggi masing-masing dx dy dz ya. Oke. Dan cara menghitungnya ya seperti halnya kita menghitung integral lipat 2, integral berulang ya. Jadi, kita hitung dari mulai yang paling dalam dulu ya.
Jadi menghitung integral terhadap Z dulu, baru terhadap Y, terhadap X. Oke, kita coba lihat contohnya. Misalkan kita ingin menghitung, coba kita hitung saja dulu integral berulang ya, sudah ada batasnya ya. Misalnya kita ingin hitung integral misalkan 0 sampai 1, 0 sampai X, kemudian 0 sampai XY, misalkan X, DZ, DY, DX. Oke, integral 0 sampai 1, 0 sampai X, 0 sampai XY, dari X, DY, DZ dulu ya, DZ, DY, DX. Kita hitung yang bagian dalam dulu ya. Berarti ini X terhadap Z, ya dianggap konstanta kan ya, berarti langsung XZ ini kan ya. XZ dengan batas dari 0 sampai XY. Ini masih ada DY, DX ya. Oke, kita pindah sini. Ini berarti integral 0 sampai 1, integral 0 sampai X. Nah, ini yang diganti kan Z-nya ya. Jadi Z-nya diganti dengan XY. Berarti X dikali XY dikurangi X kali 0 gitu kan ya. Berarti tinggal X kali XY atau X kuadrat kali Y. DY, DX. Kita proses lagi berikutnya yang bagian dalamnya ya. Berarti integral 0 sampai 1. Nah, ini terhadap Y diintegralkan, berarti setengah Y kuadrat kan ya? Berarti setengah Y kuadrat dikalikan dengan X kuadrat, kita harus setengah X kuadrat Y kuadrat. Dengan batas 0 sampai X, dx. Nah, jangan lupa yang diganti adalah Y-nya ya. Y-nya. Berarti masukkan sini jadi X kuadrat dikurangi dengan kalau kita masukkan 0 berarti 0 ya. Berarti hasilnya adalah X kuadrat, kalikan dengan ini ya. Berarti integral 0 sampai 1 setengah X kuadrat dikali X kuadrat. Berarti setengah X pangkat 4 dx ya. Setengah X pangkat 4 dx. Nah, ini kan mudah udah ya. Ini jadi pangkat 5 ya. Di 1/2 kali 5, 10 ya. X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 1. Dan kalau kita masukkan, ya berarti ini 1/5 dikurangi 0/5 ya. 1 kan ya? Dikalikan dengan 1/10. Berarti hasilnya adalah 1/10. Oke. Jadi serupa saja dengan menghitung integral lipat 2 ya. Jadi berulang, bagian dalam dulu terus menuju ke yang paling luar. Oke. Baik, kemudian kita coba lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalnya ya, hitung ya. Contoh 2 dulu. Contoh 2 ya. Ya, hitung atau tentukan ya. Tentukan integral X kuadrat kali Y kali Z dV dengan B itu adalah himpunan X, Y, Z di mana X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat sampai 2X, dan Z-nya
dari 0 sampai XY. Oke. Baik. Oke, integral B dari X kuadrat YZ dV berarti kita bisa ubah menjadi integral berulang. X-nya dulu 0 sampai 1. Kemudian batas Y-nya dari X kuadrat sampai 2X. Dan batas Z-nya dari 0 sampai XY. Fungsinya ini X kuadrat YZ. dV-nya kita ganti dengan apa? Ya, batas Z dulu kan ya, DZ, DY, DX. Oke, kita hitung bagian yang dalam dulu ya. Kita boleh hitung terpisah, boleh masing langsung boleh ya. Oke, jadi sama dengan lah langsung ya, sama dengan integral 0 sampai 1 X-nya, Y-nya dari X kuadrat sampai apa tadi? 2X ya. 2X. Nah, yang diintegralkan kan X, Y, Z. X kuadrat Y, Z terhadap Z. Maka yang kita perhatikan adalah ini, Z-nya. Integralnya adalah setengah Z kuadrat ya. Kalikan dengan X kuadrat ya. Berarti setengah X kuadrat YZ kuadrat. Jadi hasilnya adalah setengah X kuadrat YZ kuadrat. Batasnya untuk Z tadi dari 0 sampai X. Jangan lupa masih ada ini DY, DX. Ya. Berarti integral 0 sampai 1, integral X kuadrat sampai 2X, lalu ini masukkan ya. Yang diganti jangan lupa Z-nya, Z kuadrat. Berarti kalau kita masukkan, kita ganti Z-nya dengan X ya, berarti jadi X kuadrat Y kuadrat. Kurangi kalau kita masukkan 0 ya. 0 ya, jadi berarti cukup memasukkan ini saja ya. Berarti setengah X kuadrat kali Y kali X kuadrat Y kuadrat. Berarti muncul X kuadrat kali X kuadrat. Jadi X pangkat 4. Kemudian ini kan Y kuadratnya ada, dikalikan dengan Y. Berarti Y pangkat 3. DY, DX. Oke, kita hitung yang bagian dalam dulu. Berarti setengah terhadap Y ya. Terhadap Y ini jadi 1/4 Y pangkat 4. 1/4 dikalikan dengan setengah, jadi 1/8 ya. 1/8 X pangkat 4 Y pangkat 4 dengan batas X kuadrat sampai 2X. Ya. Ini berarti menyisakan DX. Nah, hitungnya gimana ini ya? Masukkan saja ya. Berarti 1/8-nya ini kan 1/8-nya konstanta, jadi boleh kita masukkan kita keluarkan. 1/8 integral 0 sampai 1. Ini berarti tinggal X pangkat 4 dikali, nah masukkan dulu 2X pangkat 4. Jadi kalau 2X dipangkatkan 4 berapa itu? Berarti 16X pangkat 4 ya. 16X pangkat 4 dikurangi, kalau kita masukkan X kuadrat, berarti masukkan ke Y di sini ya. Jadi X pangkat 8 ya. X pangkat 8. Oke. X pangkat 8 DX. Tahu kita masukkan di sini. 1/8 integral 0 sampai 1. Jadi 16X pangkat 8 ya, kalau dikalikan. Dikurangi dengan X pangkat 12 ya. 4 tambah 8, 12 DX. Apa hasilnya? Hasilnya adalah 1/8 kali
integral ini adalah jadi 16/9 ya. 16/9 dikalikan dengan X pangkat 9 dikurangi dengan 1/13 X pangkat 13 dengan batas 0 sampai 1. Nah, kalau kita masukkan 1 ke sini kan ya 1, ini juga 1/13 ya 1 juga ya. Dan kalau kita masukkan 0 dikurangi nanti ini 0, ini 0. Oke, jadi berarti hasilnya adalah 1/8 dikalikan dengan 16/9 dikurangi 1/13. Oke. Kalikan saja ini dengan ini ya. Kalau kalian hitung ya. Ini hasilnya adalah 119/936. Oke. Itu contoh yang kedua ya. Baik, contoh yang ketiga kita lihat. Misalnya tentukan atau gini, bangun B ya. Bangun B dibatasi oleh bidang ya. Z sama dengan 4 min 2X min Y dan bidang koordinat ya. Kemudian nyatakan volume bangun B dalam ungkapan integral lipat 3. Dan hitung integralnya ya. Dan hitung integralnya. Atau hitung hasilnya ya, tentukan hasilnya. Baik. Untuk menyelesaikan persoalan ini ya. Langkah pertama kita gambarkan dulu bangun B-nya ya. Kita gambarkan dulu ya. Bangun yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y dan bidang koordinat. Kalau kita gambarkan ini ada sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. X, Y, Z. Pertama, yang disebut dengan bidang koordinat adalah bidang XOZ, bidang XOY, dan bidang YOZ. Jadi kalau seandainya kita berdiri di ruangan ya, ini adalah bagian XOY adalah bagian lantai, kemudian XOZ adalah dinding sisi sebelah kiri, dan YOZ adalah dinding sebelah depan, gitu kan ya. Nah, kita coba lihat perpotongannya dengan masing-masing bidang koordinat. Sekarang perpotongan dengan bidang XOY itu akan menghasilkan bidang Z sama dengan 0. Jadi bidang XOY adalah bidang di mana Z sama dengan 0. Nah, kalau Z sama dengan 0, berarti persamaannya gimana nih?
maka kita akan dapatkan Y-nya boleh kita pindahkan ke sini, kita dapatkan persamaan bahwa Y sama dengan 4 min 2X. 4 min 2X. Nah, kita gambarkan persamaan, ini kan persamaan garis, 4 min 2X kan ya. Kita coba lihat kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4 kan ya. Dan kalau Y-nya 0, berarti X-nya 2. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya adalah 4, kan ini adalah 4, dan ketika Y-nya 0, X-nya adalah 2. Ya, 2X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2. Nah, di sini. Ini 2. Kita gambarkan sebuah garis. Ya, sebuah garis. Nah, ini. Kemudian kita lihat perpotongan dengan bidang XOZ atau dengan dinding sebelah kiri. Itu dinding sebelah kiri adalah dinding yang dinyatakan oleh bidang Y sama dengan 0. Dan kalau Y 0 berarti kita dapatkan, masukkan di sini, Y 0 berarti Z sama dengan 4 min 2X. Z sama dengan 4 min 2X. Nah, kembali ini mirip dengan yang ini ya, dengan yang sebelumnya. Kalau X-nya 0 berarti Z-nya 4, kalau Z-nya 0 berarti X-nya 2. Ya, berarti dia di sini nih. 2, ya. Kita gambarkan. Maka inilah garis perpotongan antara bidang Z dengan bidang X O Z atau bidang Y sama dengan 0. Nah, terakhir perpotongan dengan bidang Y O Z, yakni ketika bidang ini dikatakan oleh bidang X sama dengan 0. Kalau X 0 berarti Z sama dengan 4 dikurangi Y. Karena X-nya 0 ya. Jadi Z sama dengan 4 dikurangi Y. Dan ini juga garis juga ya. Kalau Y-nya 0 berarti Z-nya 4, kalau Z-nya 0 berarti Y-nya 4. Maka ini tidak lain adalah garis yang melewati ini. Oke. Jadi yang ini ya. Nah, bidang segitiga ini nih yang terlihat seperti segitiga itu adalah bidang, ini adalah bidang Z sama dengan Fx, Y ya. Atau bidang Z sama dengan 4 min 2 apa? 4 min 2X min Y. Ya, saya tulis saja ya, saya pisahkan ini bidang Z sama dengan 4 min 2X min Y. Nah, bangun yang dimaksud, bangun B adalah bangun yang dibatasi oleh bidang Z ini ya. Kemudian dinding sebelah kiri dan dinding sebelah depan dan juga alas gitu. Sehingga bangunnya akan merupakan sebuah apa namanya ini? Ini limas dengan alas sebuah segitiga ya. Limas segitiga ya. Dibangun B berupa limas segitiga. Nah, bagaimana sekarang cara menyatakan daerah B-nya? Cara menyatakan bangun B-nya. Bangun B ini adalah himpunan ya. Jadi bangun B himpunan dari X, Y, Z, di mana kita tinggal lihat X-nya batasnya dari mana sampai mana. Kita boleh ambil X-nya batasnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. 0 sampai 2. Lalu Y-nya. Nah, Y-nya dari mana sampai mana? Y-nya berarti dari ini garis ini 0 sampai garis ini. Ini adalah garis di mana Y-nya sama dengan Y sama dengan 4 min 2X. Dan ini garis X sama dengan garis Y sama dengan 0 kan ya. Berarti Y-nya dibatasi oleh garis ini Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 4 min 2X. Jadi 0 sampai 4 min 2X. Sementara Z-nya, nah Z-nya dari mana? Nah, Z-nya dari bidang alas ya, dari bawah sampai Z sama dengan kurva permukaan ruang ini. Berarti dari 0 sampai ke bidang segitiga yang ini nih. Nah, ya. yakni 4 min 2X min Y. Nah, itulah apa namanya? Bangun B yang dimaksud, ya. Jadi sekali lagi ini sebenarnya merupakan perluasan dari integral lipat 2 ya. Jadi cara menyatakan bangun B-nya tinggal nyatakan dulu bidang ini nih, bidang yang alas gitu kan ya. Oke.
0 sampai 2, kemudian 0 sampai kurva atau garis Y sama dengan 4 min 2X, baru tambahkan untuk Z-nya dari bidang yang alas sampai ke bidang permukaan yang di atasnya. Ya. Nah, volume yang dicari, ya, maka volume bangun B itu kan integral lipat 3. Nah, dari B dV, ya. Jadi kalau volume diambil Fx, Y, Z-nya 1, ya. Dan ini berarti kita nyatakan dalam integral lipat 3 sesuai dengan bangun B-nya. Dan dV-nya kita bisa ganti dengan dz dy dx, ya. Oke, tadi X-nya 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 4 min 2X. Sementara Z-nya dari 0 sampai Z 4 min 2X min Y. Ini batas yang paling dalam kan dari Z dulu, ya. dz dy dx, ya. Oke, kita hitung lagi. Berulang. 0 sampai 4 min 2X. dz, itu kan Z kan, ya. Z dengan batas 0 sampai 4 min 2X min Y dy dx. Berarti 0 sampai 2, 0 sampai 4 min 2X. Kita masukkan ke sini kan, ya. Masukkan dulu yang ini, kemudian dikurangi 0. Berarti tetap hasilnya adalah yang ini nih, ya. Berarti hasilnya adalah 4 min 2X min Y dy dx. Oke, kita lanjutkan 0 sampai 2. Hasil integral ini terhadap Y, ya, berarti 4Y min 2XY minus setengah Y kuadrat. Dengan batas 0 sampai 4X dx. Oke, saya pindah sini sama dengan, ya. Integral 0 sampai 2. Masukkan 4X dulu ke sini, jadi berapa itu? 16X, ya. 16X. Oke, gantikan Y-nya dengan 4X, berarti 2 kali X dikali 4X, 8X kuadrat. Ya, dikurangi 8X kuadrat. Dikurangi setengah dikalikan, maaf ini keliru, ini bukan 4, ya, 4, tapi 4 min 2X, ya. Oke, sorry. Berarti ini harus diperbaiki. Berarti ini 4 min 2X. Masukkan dulu sini, ya, berarti 4 kali Y. Y-nya kita ganti dengan 4 min 2X. 4 min 2X, gitulah, ya. Kemudian dikurangi 2XY. 2X, Y-nya kita ganti dengan 4 min 2X juga. Dikurangi setengah kali 4 min 2X dikuadratkan, ya. Dikurangi, kalau kita masukkan, kita ganti Y dengan 0 kan, ya. 0 kan, ya. Jadi udah ini, ya. Ini hasilnya. Terhadap X, ya. Berarti sama dengan, kita hitung saja dulu, integral 0 sampai 2. Berarti ini 16, ya. Dikurangi 8X, itu kan? Dikurangi lagi dengan ini ke sini 8X. Ini dengan ini jadi positif, ya. 4X kuadrat. Kemudian ini kan 4 kuadrat 16 dikalikan dengan minus setengah jadi minus 8. Kemudian 2 kali 4 dikali min 2 min 16 X, ya.
dikalikan dengan minus setengah jadi plus 8x. Berikutnya min 2x dikuadratkan. Berapa itu? Plus ya. Plus 4x kuadrat dibagi lagi dikalikan dengan minus 2 jadi minus ya. Minus 2x kuadrat. Ya. Minus bisa ini aja minus 2x kuadrat dx ya. Kita kumpulkan dulu boleh ya. Jadi integral 0 sampai 2, 16 dengan 8 berarti 8. Kemudian min 8x plus 8x. Tinggal min 8x ya. Min 8x. Kemudian 4x kuadrat min 2x kuadrat berarti plus 2x kuadrat dx ya. Maka hasilnya adalah 8x min. Oke, jadi pangkat 2 ya. Jadi berarti 4x kuadrat. Ini 2 per 3x pangkat 3. Dengan batas 0 sampai 2. Kita masukkan 2. 8 kali 2. 16 dikurangi dengan 4 dikali dengan 2 pangkat 2. 16 juga ya. Plus 2 per 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Kemudian dikurangi kalau kita masukkan 0. Ya. Kalau kita masukkan 0, ini 0 ya. 0. 16 kurangi 16 adalah 0, berarti tinggal ini. 2 dikalikan 2 pangkat 3, 8. 16, berarti 16 per 3 ya. 16 per 3. Terus ini satuan volume ya. Oke ya, jadi volume dari bangun tersebut adalah 16 per 3. Nah, sekedar recheck ya, kita pernah mungkin di sekolah menengah ya, bahwa volume dari 5 segitiga itu kan apa? 1/3 alas kali tinggi ya. Jadi volume itu untuk limas ya, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kita tinggal lihat. Coba luas alasnya kan alasnya berupa sebuah segitiga nih. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah, ini ada sepertiganya ya. Ini luas alasnya setengah kali alasnya 2 ini kali tingginya 4. Itu untuk luas segitiganya. Sekarang kali tinggi untuk limas. Ya ini berapa? 2 ya. Berarti 2 ini. Oh, sorry, ini bukan 2. Berapa ini harusnya? 4 ya. Keliru, terima. Ini yang ini 4 ya. Untuk Y0, kalau X-nya 0, Z-nya 4. Nah ini ya. Oke. Baik. Jadi berarti ini kali 4. Berarti 2-nya coret ya. 4 kali 4, 16. Ini 16 per 3. Sama dengan hasil yang tadi kita lakukan menggunakan integral lipat 3. Ya, tentu saja kalau misalkan bangunnya seperti ini ya, ini kalau disuruh mencari volume tanpa harus menggunakan apa? Menggunakan ungkapan integral lipat 3 ya kita bisa gunakan rumus yang sudah kita dapatkan ya. Tetapi kalau misalkan diharuskan menggunakan integral lipat 3 ya seperti yang sudah kita lakukan tadi ya pengintegralannya, dan kita dapatkan juga hasil yang pasti sama. Ya, jadi artinya bahwa kalau bangunnya teratur ya memang mudah kita dapatkan kan sudah kita punya rumusnya. Tapi kalau misalkan bangunnya tidak teratur seperti yang apa namanya limas ya, bukan seperti itu ya, maka integral lipat 3 itu adalah salah satu alternatif untuk menghitung volumenya.
Selain juga sebetulnya menggunakan integral lipat 2 ya. Baik. Sementara sampai di sini saja dahulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.